Kamu pikir digital marketer itu cuma jago bikin iklan? Kenalin nih, Ricky Irawan. Sosok inspirasi yang juga bisa cuan di market forex. Pencet sembarangan 100 jadi 1000. Hah? 100 jadi 1000? Iya. Meskipun sempat kena margin call, tapi dia nggak nyerah nih. Dia justru putar otak dan berhasil bikin robot trading pakai AI. Waktu itu nggak bisa tidur, kepala itu kayak banyak banget idenya, ngobrol sama AI. Oke, ngobrol sama AI. Ngobrol. Mau tahu perjalanan Ricky Irawan sampai bisa profit konsisten? Itu win rate-nya adalah 84%-an. Nah, wah, tinggi banget. Langsung aja tonton videonya sampai habis. Yuk, COD, cuan on demand. Oke, selamat pagi teman-teman Valbury. Balik lagi ke COD Podcast. Nah, kali ini kita udah kedatangan seorang trader yang bisa dibilang unik nih teman-teman. Karena dia udah trading pakai AI. Bahkan tradingnya kayaknya baru-baru ini, baru 2 tahun, 3 tahun, aku lupa. Nah, untuk lebih tahu, kita langsung aja tanya dan langsung aja kita welcome Ko Ricky. Ko Ricky, thank you waktunya. Sama-sama. Udah datang hari ini nih dari kesibukannya. Nyempetin waktu buat podcast. Mungkin boleh perkenalan dulu ke teman-teman Valbury, kayak Ko Ricky ini siapa, kesehariannya ngapain aja sehari-hari selain trading gitu. Jadi kalau saya itu awal mulanya belajar program tuh dulu pas kuliah, programmer. Oh, programmer. Yes, belajar programmer pas kuliah, tapi minatnya kan memang lebih ke sepanjang perjalanan waktu tuh lebih minatnya ke digital marketing. Oke, jadi banyak kan saya nguliknya tuh di digital lah, di digital kayak Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, certification Google tuh saya sampai 3 kali ambil. 3 kali udah? Iya. Terus panjang jalan kita coba cari kan apalagi sih yang bisa generate income yang lain kan. Iya. Akhirnya ngeliatlah trading. Nah tapi kalau trading kan kita lihat kebanyakan orang ini sorry ya. Nggak apa-apa. Saya ngelihat orang itu kalau sambil kerja, Iya. sambil trading, hampir rata-rata tuh loss. Hampir rata-rata, nggak semua ya. Iya, on average loss. Iya. Nah, ada nggak yang bisa mengotomasi hal tersebut gitu loh. Akhirnya saya coba-coba. Iya. Buat AI gitu. Karena memang punya basic seorang programmer. Betul. Kok tapi coba ini agak menarik ya guys, teman-teman. Kenapa ibaratnya seorang programmer loncat nih ke belajar digital marketing sampai trading. Itu tuh dulu pertama kali yang kenalin Ko Ricky untuk trading tuh siapa? Atau emang tahu sendiri aja? Jadi pertama kali itu, yang pertama kali benernya itu masih belum coba ya. Jadi pertama kali, tapi yang benar-benar cobanya itu pas tahun yang pas TikTok tutup itu loh. TikTok tutup 2023 ya? 2023 Apa 22 ya? 23 kayaknya. 2022. Nah kan kita karena kerjanya kebanyakan di digital marketing, waktu itu fokusnya di TikTok. Oh kena tuh. TikToknya tutup berapa Pak. bulan. Iya. Kena. Baru cari hal lain tuh. Betul. Ke trading. Betul. Itu dikenalin teman? Apa tahu kayak kayaknya coba deh langsung. Diajakin gitu. Sebenarnya udah lama tahu. Udah lama tahu. Jadi kita coba otodidak lah. Kita coba otodidak. Coba lihat-lihat dari YouTube, dari mana-mana kita lihat, coba pelajarin. Akhirnya coba nyemplung ke trading. Oke. Tapi sebelum trading forex ataupun nyobain trading, itu tuh aset kelasnya langsung forex. Maksudnya kan sekarang itu ada saham, ada kripto, banyak lah. Pertama kali langsung forex? Oh enggak. Pertama kali banget itu saham ya. 2020-an itu. Oh itu udah nyoba saham, zaman COVID berarti? Zaman COVID. Itu investasi atau trading? Invest aja cuma. Kan semua turun. Beli apapun abis naik. Beli apapun itu pasti naik semua. Iya. Beda 180 derajat sama trading ya. Menurut saya itu sangat berbeda sekali. Untuk forex sama saham ini. Mungkin boleh dikasih tahu kayak yang kau rasain tuh bedanya apa sih? Kira-kira di saham sama forex tuh bedanya apa? Kalau di saham itu menurut saya apalagi pada saat COVID ya. Iya. Semua kan turun. Iya. Jadi kalau kita bisa take chance di situ
ya semua apapun itu pasti akan bounce back lagi. Betul. Nah, kalau di forex, Iya. di forex ini variabelnya banyak banget. Variabelnya banyak banget. Ada dari sisi news, Iya. ada dari macam-macam lah kita ngomong. Variabelnya banyak banget. Jadi memang perlu ekstra learning. Lebih di deep situ. dive kali ya. Lebih deep dive. Iya. Gak bisa cuma asal, oh orang suruh beli ini beli, orang suruh beli itu beli. Betul. Gak bisa. Itu harus benar-benar kita analisa mulai dari candle, indikator segala macam, itu harus banyak banget analisanya. Bahkan sampai ada yang pakai astrologi. Oh iya betul, ada betul. Ya yang percaya nggak percaya tapi bisa ya, tuh. berkaitan. Iya betul. Berkaitan. Iya. Jadi variabelnya sangat banyak sehingga kalau kita manusia mau memproses hal tersebut, coba kalau misalnya Nicholas saya suruh, coba deh lu pelajarin nggak usah 1.000 deh 500 candle sebelumnya nih. Suruh lu pelajarin OHLC-nya. Bisa nggak lu dalam waktu 1 menit aja, 5 menit deh? Capek dong. Gak mungkin. Gak bisa kan, otak manusia kan terbatas. Betul. Kita nggak bilang nggak bisa dalam hal bener-bener manusia nggak bakalan bisa, enggak. Iya. Tapi otak manusia kan terbatas, betul. Ada limitasinya. Ada limitasi. Iya. Nggak bisa semua. Otomatis kan kita perlu leverage alat bantu. Betul. Untungnya sekarang udah ada lumayan, canggih ada AI, canggih. Ya, dibantu sama teknologi lah ya. Dibantu sama teknologi. Iya, bahkan sebenarnya ini kok ya. Ada yang bilang trader yang jago pun bilang oke, misalnya dia jago technical. Tapi kalau news berkata lain pun bisa ya arahnya pun berubah gitu. Iya, jadi jago technical pun kalau newsnya lagi kita nggak jelas sama news ini. Iya, tiba-tiba di luar sentimennya kemana kita bingung. Nggak tahu ya, abu-abu lah. Tapi saya sudah berapa kali coba. Ini nanti Nicholas coba. Boleh. Anggap aja ada CPI. Ya, high news, high impact news lah. High impact news sebelum ya, mungkin setengah jam atau 15 menit sebelum. Iseng aja coba lo screenshot sama ada penanda indikator newsnya apa aja. Lo lempar ke AI. Dia bisa baca news itu, sentimennya kira-kira resistannya sampai mana. Dia bakalan bisa kasih kamu arahan gitu loh. Menarik. Nih coba ntar kita itu ya teman-teman, coba lebih kulik soal AI ya. Cuman aku masih penasaran sih, kenapa akhirnya di tahun 2022 itu tradingnya ke forex? Ada alasannya nggak? Apakah pengaruh, terkadang kan ada orang ngomong pengaruh secara market cap lebih besar forex itu kan, gold lebih besar, ataupun ada yang ngomong secara market makernya lebih seperti apa gitu. Kalau Ricky ada pertimbangan nggak waktu itu? Kenapa lebih milih forex ketimbang ya bisa dibilang antara saham sama kripto juga di saat itu? Forex itu kalau kita lihat kan yang paling gede leverage-nya kan forex. Iya, kalau daya ungkitnya lebih gede ya. Iya, jadi ya kalau orang bilang dari 1 juta mau jadi 100 juta tuh lebih gampang lah. Betul. Dibandingin kalau dari saham kan lu harus punya 100 juta untuk dapetin 100 juta. Iya. Tapi kalau di forex kan lu punya leverage dari 100.000 bisa jadi 10.000. Iya. Nah itu yang saya lihat waktu itu pada saat itu ini ada kesempatannya lah di sana. Iya. Gitu. Lebih ada peluangnya lah. Lebih ada peluang. Oke. Berarti kita udah masuk ke langsung pertama belajar nih. Oke. Saat pertama kali ambil posisi nih, inget gak pairnya apa? Dan itu beli karena analisa atau ya udah namanya pemula kan, pencet aja dulu tombolnya. Ini gimana tuh ceritanya? Itu pertama kali gue pencetnya Euro USD itu. Euro USD. Nggak ngerti waktu itu pencet apa ya namanya, buy sell-nya juga nggak paham sama sekali. Buy sell nggak paham. Jadi benar-benar blank nol. Ya udah beli sell. Oh berarti kalau beli dia naik, lu jual untung. Iya. Kalau sell dia turun, lu jual untung. Oke lah, pencet sembarangan 100 jadi 1.000. 100 jadi 1.000? Iya. Itu dalam waktu berapa lama? Hampir 1 minggu lah, lebih kurang. Seminggu? Iya. 100 jadi 1.000? Betul. Berarti itu udah 10x. 10x. Wah, itu udah bukan beginner luck. Udah, orang kan ada bilang ada beginner luck ya. Ini udah berkali-kali lipat dong. Beginner luck itu. Itu betul-betul beginner luck. Itu pure di Euro USD doang? Euro USD doang. Bahasanya asal aja tuh? Apanya? Asal feeling aja. Oh ini kayaknya buy nih. Buy. Ini kayaknya sell gitu loh. Di Valbury. Di Valbury. Lu cek aja tuh, masih ada nama gue kali sono. 100 jadi 10. Tapi abis itu duitnya stay? Atau biasa kan ada orang fasenya kayak abis punya beginner's luck, abis tuh ada yang kena MC lah, ada yang kena cut loss sebanyak tuh. Gimana dulu?
Oh, aman. Nikmatin. Berarti nggak sempat tuh ngerasain namanya rugi-rugi nggak? Enggak. Tarik, nikmatin. Oke gitu loh. Oh, ternyata di forex tuh bisa gitu loh. Lo dari duit $100 jadi 1.000 tuh memungkinkan. Akhirnya nyicipin sendiri. Betul. Harus dicicipin dong. Kalau kita profit nggak dicicipin buat apa? Cuman jadi angka doang. Iya. Percuma dong. Terkadang kan ada orang itu kok, ada orang yang cuan dia cuman screenshot pamer ke sosmed terus dia aja nggak TP beneran gitu loh, nggak ditarik. Cuman jadi angka doang tuh mana asik. Ya kan, kadang kan tuh maksud gue ada yang begitu loh. Kadang ada yang kayak, wah gue ada profit 100%, di screenshot habis itu lupa TP balik drawdown lagi jadi. Saya banyak ngomong ke teman-teman saya ya, yang trading lah, dia tradingnya. Kalau misalnya untung, gue selalu ingetin tarik duitnya. Kalau untung tarik, nikmatin. Iya. Jangan lu diemin aja cuma lihat angka gitu loh. Jadi dengan kita menikmati keuntungan tersebut, jadi kan energi positifnya juga ikut gitu loh. Maksudnya ngerti kan? Iya. Kadang-kadang kan orang, wah untung 10.000 nih dapatnya $5.000, ya gue taruh aja deh, gue kompon terus. Iya, terkadang kan ada orang mungkin bisa dibilang punya rasa sedikit greed kok. Ya. Karena kayak, wah gue bisa ngegulung 100 ke 5.000, kenapa nggak bisa 5.000 ke 50.000 gitu? Ya masing-masing lah sih sebenarnya. Greednya masing-masing. Fear dan greednya masing-masing. Kalau saya lebih suka manajemennya adalah ya kita nikmatin. Betul. Makin kita nikmatin, orang-orang sekitar kita nikmatin, energinya juga lebih positif. Oke, gitu. Biar nggak dikit-dikit bisa kebawa emosi kali. Betul. Tapi apakah sepenting itu kok dalam trading? Ibaratnya ada manajemen resiko dan manajemen emosi orang bilang. Itu penting nggak sih kok menurut Ko Riki? Penting banget ya. Psikologinya penting banget. Psikologi penting banget. Psikologi penting banget. Dalam hal trading ya apalagi. Karena dalam hal trading itu kita kan ada plan ya. Iya. Kita kan ada plan. Nah kadang-kadang rencana yang sudah terstruktur ini mungkin yang lain juga pada ngomong lah pasti. Iya. Rencana yang sudah terstruktur ini bakalan rusak. Gara-gara kita tidak punya yang namanya psikologi yang tepat. Jadi mental yang tepat itu penting banget. Makanya kalau saya selalu ngomong teman-teman yang sambil kerja, sambil trading, itu psikologinya susah banget. Karena keganggu ya. Pasti keganggu, pasti 100% keganggu. Kenapa? Dia lagi kerja, posisinya mungkin kerjaan dia lagi riweh, tiba-tiba dia ada tradingan lagi nyangkut lah mungkin. Iya. Lagi nyangkut dia posisi buy, sekarang lagi turun. Kebawa nggak ke kerjaan dia? Kebawa. Emosi nggak di kerjaan dia? Emosi. Habis itu lihat itu kembali lagi turun. Makin lagi. Waduh, turun nih. Padahal plannya adalah harus ngikutin sampai naik baru gua TP. Ya, balik lagi psikologi penting banget. Iya, itu real banget sih kok. Ini karena contoh nih kayak si kameramen ya kan. Iya. Misalnya lagi kerja nih. Tapi kadang mumet gitu, otaknya dinanya, "Lo kenapa, Bro?" "Iya, posisi gue lagi minus." Itu kan pasti ngeganggu ya. Tapi apakah saat awal-awal Ko Riki juga pas saat trading itu masih kebawa emosi gak sih? Apa sekarang ya sering berjalannya waktu udah mulai biasa aja gitu? Ya karena sudah untung jadi psikologinya lebih terjaga ya? Lebih terjaga lah. Jadi ibaratnya lu punya modal 10.000, sudah untung 10.000. 10.000-nya lu pakai untuk trading. Ya psikologinya kan kalau ini hilang ya sudah lah, ini duit untung. Iya, duit profitnya toh. Duit profit. Iya. Pasti psikologinya lebih aman lah. Pastinya gitu. Iya. Jadi kalau trading kejar dulu, balikin modal. Profitnya dipakai untuk trading supaya ya santai, kita lebih setuju. Lebih santai dalam mengatur lah. Gitu. Tapi selain dari momen yang tadi untung ya, dari yang cepat untung tuh dalam seminggu, Ko Riki ada nggak pernah ngalamin momen loss nggak sih? Pernah. Gede nggak? Boleh di share nggak? Kira-kira kayak nominalnya berapa sekitar dan 4.000-an sekali trade? Satu nggak sampai 1 minggu tuh 3 hari, 4 harian. Itu beruntun posisinya loss. Itulah tadi kan, karena kan kita nggak sesuai plan. Saya kan belajarnya di Euro USD. Tahu marketnya ke sana gitu loh. Menyatu sama marketnya di situ. Mencoba XAU USD. Cool. Yang dimana kita nggak begitu ngerti marketnya seperti apa. Gitu loh. Ya jadi akuin aja udah memang saya nggak ngerti kok marketnya gitu. Cut loss ya? Cut loss. 4.000. Enggak, margin call. Bahkan margin call. MC.
4.000 3 hari. 4.000. 3 harian lah, 3 hari 4 hari. Tapi saat akhirnya margin call sedikit itu nggak psikologi terganggu nggak? Apa kayak ya udah kayak Ya udah. gitu, karena Paling 5 menit, oke ya udah, gua akuin gua salah gitu loh. oke, untung cepat mengakui ya itu salahnya. Harus ngakuin dong. Kalau lu nggak ngakuin kan ya sampai besok lu nggak bisa tidur. Betul. Lu harus akuin. Memang saya nggak ngerti marketnya, coba-coba Iya. gitu loh. Ngerti. Cuma kan kadang banyak orang kayak cut loss 1.000 aja kadang kepikirannya bisa seminggu. Nggak bisa makan lah. Tapi berarti harus move on, harus cepat move on berarti kalau emang mau buka trade lagi gitu yang baru. Harus cepat move on sama harus punya plan. Oke, plan itu penting banget berarti. Penting banget. Oke. Harus punya rencana yang jelas. Iya. Kita mau ngapain gitu lah. Iya. Habis ini kita mau ngapain setelah ini setelah untung mau diapain. Next step-nya apa gitu. Next step-nya apa. Iya. Karena mungkin ada banyak orang juga abis TP bingung mau ngapain duitnya. Diapain juga. Iya. Iya, betul. Tapi nih kok, gue menarik juga kok. Tadi kalau Ricky bilang pakemnya di Euro USD. Ya. Saat loncat ke XAU ternyata mana minus. Ya kan? Menurut Ko Ricky, seberapa penting untuk orang tuh lebih mengenal pair itu ketimbang dia kan namanya pair di dunia forex kan banyak ya. Ada mata uang tuh banyak, ada USD JPY, ada XAU juga, ada indeks saham ya kan, ada gold, ada perak, ada oil. Menurut Ko Ricky seberapa penting orang itu mendingan fokus aja ke satu aset ketimbang dia loncat sana loncat sini gitu. Kalau menurut saya, ini kalau pribadi saya apa? Lebih baik satu. Kenapa tuh? Karena beda pair tuh beda apa ya? Karakteristik kah? Karakteristik beda, pergerakannya beda. Ada saya ketemu macam-macam, ada yang dia sukanya di GBP JPY. Oh, lebih agak aneh GBP JPY. Iya, dia ada sukanya di situ, ada sukanya di macam-macam lah. Iya. Jadi kalau saya bilangnya adalah jodoh-jodohan sih. Jadi karakter masing-masing tuh pasti ada yang match-nya sama market apa gitu loh. Menarik, oke. Ada yang sukanya kripto. Iya. Tapi kenapa kalau Ko Ricky, kalau dari alasan Ko Ricky tadi, kenapa Ko Ricky akhirnya milih ke Euro USD? Apa karena dari awalnya udah di situ aja dan merasa nyaman, lebih win rate-nya bagus, atau karena merasa kayaknya gue prediksi pergerakan harganya cocok nih sama yang gue prediksi? Jodoh aja sih. Jodoh aja ya? Jodoh aja sih sama Euro USD. Dari pertama sampai sekarang. Menarik loh. Bahkan AI-nya pun jalannya di Euro USD. Iya, bisa pas di Euro USD. Yes. Menarik. Karena kan biasa kebanyakan orang, ini nggak tahu sih, kalau berdasarkan teman-teman Valbury yang biasa trading, kita juga lihat datanya, kebanyakan tuh malah di gold. Pada umumnya orang kali. Mungkin orang lebih demen volatile kali. Iya kan, volatile kan bisa naik ya, long term short. Ya, kalau volatile kan artinya kita bisa dapat capital gain kan cepat. Iya sebenarnya. Ya. Kalau saya lebih tipikalnya pelan-pelan, yang penting pasti gitu loh. Ngerti. Dikit-dikit, yang penting dapat capital gainnya pastilah. Iya, yang penting compoundingnya lebih enak ya. Compoundingnya lebih enak. Paham. Jadi enak tidur lah kita. Iya, ke bawah tidurnya pun nyaman. Kadang orang trading pun nggak bisa tidur. Karena posisi mungkin masih open kadang. Betul. Tapi Ko Ricky pernah nggak, tipikalnya tradingnya itu yang daily, yang kayak open pagi ataupun open malam, abis itu close, nggak dibawa tidur, atau ada memang beberapa posisi di swing? Kalau sampai hari ini intraday dia. Kebanyakan intraday. Intraday. Oke. Jadi mungkin jam 10, jam 11 sudah close. Nggak pernah dibawa tidur. Otomatis semua dari AI yang close. AI yang close. AI semua close. Jadi saya nggak pusingnya. Nggak pernah campur tangan lagi. Oke. Maksudnya campur tangan kita, wah harus naikin, harus turunin. Oke, menarik. Close aja. Oke, ini kita akan masuk ke pembahasan AI berarti. Kapan pertama kali Ko Ricky itu nge-develop coba trading pakai AI itu kapan? Boleh nggak di-share pengalamannya kayak dulu tuh awal mulanya gimana sih pakai AI itu? Jadi awal mulanya itu beberapa tahun lalu ya sebenarnya ya. Jadi waktu itu nggak bisa tidur. Oke. Waktu itu nggak bisa tidur. Kepala itu kayak banyak banget idenya. Tapi nggak ada tempat ngobrol. Teman nggak ada. Yang satu inilah ya, satu frekuensi itu nggak ada. Iya. Jadi akhirnya subuh-subuh tuh jam 1-an tuh saya turun ke bawah ke ruangan komputer saya. Ngobrol sama AI. Ngobrol sama AI. Gue mau bikin automatic trading.
saya punya mind mappingnya seperti ini. Jadi kayak ngobrol sama orang, saya punya mind mapping seperti ini, pola seperti ini. Bisa nggak tolong bantuin saya? Nah itu tektokan tuh bukan dari 1 kali 2 kali, bisa jadi. Nggak bisa. Jadi sampai ratusan kali itu kalau hitungan saya tuh sampai ratusan kali tektokan baru keluar 1 skrip. Oh, nggak bisa satu prompt tuh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang kita harus training membuat gitu ya? agent. Ya, agent orang. Agent. Jadi agentnya ini yang ngertiin pola kita seperti apa, mind mappingnya seperti apa, baru dia bisa ngikutin apa maunya kita. Oke. Gitu. Nah itu sampai ratusan kali saya coba train lah ya, saya coba train. Akhirnya keluar 1 skrip. Akhirnya keluar 1 skrip. 1 skrip. 1 skrip yang pertama ini adalah skrip TradingView, Pine script. Oh masuk buat tadi. Oke. Ya. Saya coba share ke TradingView. Saya coba share ke TradingView. Nanti saya bagi, bisa lihat sendiri. Itu win rate-nya adalah 84%-an. Wah, tinggi banget. Iya. Tinggi banget, di atas 70. 51% aja udah tinggi. Betul, di atas 50 juga gede banget. Betul, ini 84%-an. Oh, oke. Oke? Ya. Saya nggak percaya dong. Iya, karena masih backnya sih. Masa sih gitu lebih bisa sepowerful itu? Saya nggak percaya. Iya. Saya share di TradingView tuh ada kayak kita bisa posting gitu loh, kayak sosial media gitu. Iya, ada forumnya kan untuk posting. Iya, saya posting skripnya. Saya kasih ke umum. Iya, biar jadi, orang pakai. Biar orang bisa pakai, bisa tes. Seminggu diposting, di take down. Oh, take down? Di take down. Dari TradingView-nya? Dari TradingView di take down. Kenapa tuh? Dia bilang ya karena belum cukup apa, dia bilang jadi di take down gitu loh. Dengan embel-embelnya pokoknya take down? Iya, pokoknya di take down. Seminggu. Terus? Nah, ya kan saya kan pengen tahu seberapa efektifnya kan. Iya. Artinya kan kalau 80%-an ini kan sangat efektif sekali. Betul. Untuk jadi bantu kita untuk jadi acuan untuk trading. Setuju. Oke? Iya. Di take down. Ya udah akhirnya saya cari orang-orang yang mau pakai, saya kasih pakai. Oh, langsung kayak ini. Ya coba lu. Ada yang pakai. Kok gua nggak perlu pakai lu punya AI, gua pakai Pine script lu aja, tektokan di situ aja udah cuan gua. Ya 80% lebih. Sebelum perang kemarin, itu 80%. Nah setelah perang, ya dia turun jadi 70%-an. Oh karena marketnya ya nggak bisa tebak juga ya? Agak berubah susah sedikit. Dianalisa kan? Ya agak berubah sedikit. Tapi masih oke gitu loh. Betul, masih oke. Nah di situ jadi akhirnya tektokan, coba Pine script. Dari Pine script inilah jadi dasar saya bikin AI automation trading. Oke, Pine script namanya tadi. Pine script nanti saya bagi. Boleh. Tinggal di copy paste, taruh di TradingView, bisa lihat sendiri nanti. Kok ini mungkin pertanyaan orang awam ya bisa dibilang ya. Kan tadi Ko Ricky bilang Ko Ricky ada tektokan cukup banyak sama AI. Ya. Nah, AI yang Ko Ricky maksud itu adalah Ko Ricky tektokan kan AI yang orang awam pakai itu bisa ChatGPT, Gemini, ada juga orang pakai Grok AI juga, ataupun DeepSeek yang orang bilang lebih canggih daripada ChatGPT. Maksudnya Ko Ricky itu pakai salah satu saya itu. pakai ChatGPT. Oh, pakai ChatGPT. Saya pakai ChatGPT. Tapi yang berbayar ya. Waktu itu berarti masih 4.0, bukan yang belum 5 kan? Belum 5. Masih 3,5 waktu itu. Oh, bahkan masih 3,5. Masih 3,5. Udah bisa. 3.5. Sangat canggih sebenarnya. Asal kita bisa taruh mind mapping kita ke sana. Iya. Oh, berarti sebenarnya AI itu akan menjadi powerful tergantung si pemilik atau enggak si usernya ya? Si usernya. Oke. Usernya punya mind mapping seperti apa? Punya kemampuan nggak untuk ibaratnya mendelegasikan atau enggak ngasih tugasnya ya? Ibaratnya promnya jelas apa enggak kan? Satu promnya jelas, kedua kitanya sendiri punya idenya nggak gitu loh? Harus jelas kali kayak penjabarannya seperti apa gitu. Kalau nggak nggak bisa kan? AI pun nggak ngerti kita kan? Nggak ngerti. Dia harus ngertiin kalian dulu, baru nanti dia bisa bantu kembangin. Menarik ya. Jadi kalau kalian punya ide apa, bisa dituangin ke sana. Betul. Gitu. Benar sih. Oh, ini tapi lebih ekstrimnya ada mungkin karena Koko juga programmer ya. Jadi bisa meng-apply-nya ke itu kali ya. Dan inline gitu loh, masuk. Ya, beruntungnya karena basicnya kan programmer, kuliahnya pemrograman. Nah, itu kan. Jadi dilempar balik lagi kan ada beberapa bahasa program. Iya. Nah, kita masih bisa baca lah. Masih paham kan? Iya. Masih bisa baca. Oh ini kalau if dari sini, then-nya ini oke, berarti dia lari ke sini. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi kalau kita mau belajar ya, modalnya baca doang bro. Modal baca ya? Modal baca.
Oke. Lu nggak ngerti, lu tanya. Iya betul, nggak ngerti apa, lempar aja pertanyaan balik ya. Iya. Tinggal gua ngomong, gua pemula, saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Iya. Ini kosakata ini saya baru lihat artinya apa, tolong jelaskan saya lebih detail. Betul. Modal baca doang bro. Dan dia akan bisa jabarin kan. Yes. Asal kita mau baca. Iya. Gitu. Setuju. Tadi menariknya adalah sebenarnya ini kok, gue pun juga memakai ChatGPT untuk membantu analisa kripto kadang. Tapi as in fundamental ya. Yeah. Dan itu gue sampai training pun kayak, pokoknya gue mau adalah lu kasih research yang jelas seperti institusi, dan lu harus tahu nih, kasih tahu bull skenario-nya apa, bear skenario-nya, bahkan tapi kalau Koriki itu lebih advance-nya adalah sampai skripnya keluar. Kan kita minta skripnya, tolong keluarkan skripnya, saya mau taruh di TradingView misalnya. Tolong dong dikeluarin sama dia. Saya pernah juga kok sebenarnya pengen ngeluarin skrip, cuma nggak ngerti pakainya, kayak inti hilang gitu. lu kalau nggak ngerti, lu tinggal ngomong, gue nggak ngerti cara install atau pasang skripnya bagaimana. Oh, dia tuh bisa nggak jelasin lah. Dijelasin sama dia. Oh, saya tuh bentok di situ karena nggak ngerti kan, udah nggak ngerti gue bahasa apa pula. Yang saya buat, yang AI trading ini, awalnya kan dia tuh bentrok sama si meta editor. Oke, bentroknya karena? Jadi kan saya mau eksekusinya kan pakai meta editor. Iya, oke. Tapi tetap semua position, open, SLTP itu dari AI. Oke. Iya, jadi bentrok. Meta editor ini nggak ngasih barang luar buat masuk. Iya, nggak boleh kan, dia mau proteksi itu. Dia mau proteksi itu. Iya, ngerti ya. Oke. Iya. Saya bingung dong. Gimana caranya nge-bypass ini supaya saya dari luar bisa ngasih info ke dalam sini. Iya. Ujung-ujung saya tanya ke ChatGPT lagi. Dikasih lagi? Dikasih tahu. Kalau gitu lu bikin aja satu file yang dimana nih catetin semua hasil trading lu sama catetin semua chart yang terjadi, OHLC yang terjadi. Nanti di-combine masuk ke dalam sebuah signal CSV. Oh, file signal CSV, Excel lah. Iya, Excel. Oke. Iya. Nanti AI-nya suruh baca si file signal CSV ini. Oh. Bisa. Akhirnya ke-bypass tuh. Akhirnya ke-bypass. Karena si metanya nggak ngebaca itu sebagai source luar ya jatuhnya. Betul. Oh, paham. Akhirnya ke-bypass. Logiknya kebayang ya. Iya. Oh. Awalnya pusing juga kita bikin. Pasti. Ini kok nggak masuk, nggak jalan-jalan. Kenapa ya? Bentrok terus sama meta. Ternyata pas saya baca, itu pun saya minta tolong si ChatGPT, tolong cari tahu dong. Gimana sih kesalahannya? Dikasih tahu. Oh, ternyata meta editor nggak ngasih. File luar buat masuk. Iya, emang gitu ya. Mau nggak mau kita yang luar. Iya. Akalnya begitu. Gitu. Tapi AI bisa dibilang udah AI agent kali ya? AI agent yang Udah AI agent. Jadi ada 3. Oh, ada 3? Ada 3. Yang pertama adalah ChatGPT itu sendiri. Iya, oke. Iya. Yang kedua adalah GPT Mini. GPT Mini namanya. GPT Mini ini yang terinstall di PC-nya kita. Oke. Yang ketiga adalah training model. Training model namanya. Oke. Training model ini adalah yang mempelajari hasil dari tradingannya kita. Jadi dia akan mempelajari. Jadi simpelnya gini. ChatGPT ngomongnya suruh buy. Iya. Di $1. Oke. GPT Mini yang kita buat, mind mapping yang kita punya, suruh sell. Oke, beda pendapat. $1. Ya, oke. Ini udah nggak sinkron kan? Betul. Sampai di training model udah pasti hold dong. Iya. Nggak jalan dia. Karena tidak satu suara. Tidak satu suara. Iya. Nah, ketika kalau dua ini sama satu suara dengan confidence yang sama-sama levelnya sama, iya, di training model dia akan buka posisi. Langsung execute. Oh, otomatis. Jadi ada tiga yang prosesnya berputar iya, di sana. Jadi kalau kita cuma ngandalin ChatGPT doang, masih belum bisa. Kadang-kadang kan bisa salah ya. Konfirmasi bisa dibilang kurang kali. Ya bisa dibilang kan, kurang. Konfirmasi kurang. Betul. Jadi ada 3 unsur. Iya. Oke. Mungkin boleh dijabarin nggak kok? AI yang Koriki pakai, itu fungsinya seperti apa? Dan untuk ngebantu sejauh apa gitu? Apakah benar-benar udah pure open dia, TP dia sendiri, SL dia sendiri, atau gimana tuh? Boleh jabarin nggak buat teman-teman yang nonton? Jadi simpelnya dia mencatat semua candle yang terjadi. Data history berarti? Ya. Oke. Di save semua sama si AI. Iya. Setelah dicatat, dipelajari. Oh, dipelajari setiap dulu. detik. Oke. Every second. Oh. Setiap detik dipelajari. Lalu baru keluar hasil. Oke.
hasil ini akan di versuskan sama mind mappingnya kita, GPT Mini. Iya, yang tadi udah disiapin ya. Yes. Dari situlah nanti baru keluar confirmation, open position atau tidak. Oke. Dan saya nggak pernah pegang lagi, semuanya sudah Sampai saat ini. Dan overall works banget. Sangat works. Kecuali satu, Oke. news. Oh ini sudah oke, paham. Kalau itu kan udah News pokoknya kalau hari Jumat, iya. hari-hari ada news lah ya. Jumat tuh maksudnya NFP. Saat NFP biasanya ya, gede. NFP, CPI. CPI. Ya, ada news itu dia stop. Jadi menghindari ya gitu. Dia hindari. Lebih baik dia bekerjanya di market yang pada umumnya lah. Yang on daily basis saja tanpa ada gangguan. Itu kan ibaratnya news itu bukan gangguan sih. Ibaratnya kayak elemen yang kita nggak bisa kontrol juga kan. Nggak bisa. Iya. Kita susah ngatur itu kecuali kita tahu newsnya mau ke arah mana sentimennya. Soalnya kita orang dalam kali ya. Udah tahu hasilnya. Siapa tahu kenapa si Om Jerem Powell. Gue udah tahu nih hasilnya. Kalau dia sudah good afternoon, itu turun biasanya tuh katanya. Iya, siap good afternoon kan? Iya, kalau afternoon turun pasti itu. Iya, tuh orang suka emang bergaduh ya. Iya. Cuman 2 huruf dia ngomong. Iya. Market gue jaganya ampun-ampunan kan. Iya, sepowerful itu tuh orangnya. Dan pengaruh loh ke yang lain. Berasa banget gue. Pengaruh, sangat berpengaruh ke market kripto pun saya perhatikan pengaruh. Kena juga. pasti itu hancur. Bilang, ini hebat banget nih orang. Iya, omongan satu orang ya. Iya. 2 kata, good afternoon. Good afternoon. Selesai. Langsung turun. Itu berarti AI itu udah itu AI pun belum sanggup ke sana ya, udah nggak bisa ya. Bisa sebetulnya, Iya. tapi kita lebih milih untuk menghindari lah. Ya menghindari resiko itu. Menghindari resiko. Kan Iya. lebih baik kita dapat konsisten. Setuju. Dibanding kita lonjakan terlalu Greedy tinggi, kan. Ya, terlalu setuju sih. drawdownnya terlalu parah juga kita Setuju. takut kan. Ya, kayaknya style kita sama kok. Maunya bertahap tapi pasti kan. Ketimbang aneh-aneh naik turunnya ekstrim, ya, jantung. Tapi AI-nya makin lama makin canggih. Karena kan dia ada learning model. Iya, karena Dulu awal-awal drawdownnya bisa sampai 70%-an. oh itu gede juga loh. Drawdownnya 70%-an. Gede juga. Sekarang cuman 5% maksimal. Serius? Iya. Segede itu turunnya? Iya. Oh. Drawdownnya dulu pas awal-awal bisa 70%-an. Wah itu sih 70%. Awal-awal masa learning ya. Iya. Nah sekarang paling maksimal 5%. Itu berapa lama kok learning CI-nya untuk belajar sampai drawdownnya itu minimal banget? Waduh, saya ambil backtestnya banyak banget tuh. Dari tahun 2021. 4 tahun dong udah? Iya. Wah. Maksudnya AI aja berjuangnya 4 tahun. Kalau manusia biasa kan text time lebih panjang. Iya, makanya saya kasih skripnya buat silakan dikembangin sendiri. Karena yang jadi berharga iya. itu tuh dari Skrip itunya. Skrip backtestnya yang kan beda-beda orang kan beda model lah. Iya. Gitu. Oke. Tadi Koriki kan juga bilang ternyata AI Koriki ini sangat efektif ke Euro USD. Itu kenapa dan apakah Koriki juga udah tes nih ke XAU kah, ke Nasdaq kah, atau ke USDJPY mungkin? Itu udah coba Pak? Saya sudah pernah coba. Tetap nggak kurang itu ya, kurang oke. Nggak jalan. Yang nggak jalannya itu kenapa? Kira-kira? Dari sayanya. Oh. Mind mapping sama nggak masuk ya mind mapping? Sama marketnya saya nggak nyatu. Saya nggak ngerti marketnya. Nggak ngerti marketnya karena AI ini pun dibuat kan karena pemikiran Koriki sendiri, betul. Jadi, karena di awalnya nggak masuk, jadi betul. Tapi sempat backtest. Jelek. Boleh share nggak win rate-nya berapa waktu? Jelek banget, 20%-an coba. Oh parah dong, parah. Jelek banget. Makanya beda orang beda style pasti. Makanya kalau kayak Nicholas nanti coba bikin memang sukanya di mana, tahu marketnya di mana, dibuat aja jangan sama kayak saya. Kadang ada orang datang, saya pengen kayak Koko, dia bilang. Gue bilang ngapain? Lu nggak usah kayak saya, lu sukanya market apa lu ikutin. Sesuai sendiri ya? Iya, lu sukanya market apa, lu serknya di market apa, lu ikutin market itu, jangan ikutin gua. Ngerti. Gitu. Berarti bisa dibilang si orang yang mau nyoba ini, dia harus nyemplung ke berbagai aset dulu ya? Biar tahu yang mana yang itu dong. Biasanya kan gitu kan, kayak oke, gue coba dulu deh ke 3 aset, baru dia tahu, oh kayaknya nyamannya di A deh. Perlu gitu nggak lo kira-kira? Percaya gak sih orang-orang tuh ada dia sudah berapa kali coba berbagai macam pair, dia menangnya di situ gitu loh. Gue cumannya kayaknya cocok nih sama gue nih gitu loh. Iya. Jodohnya gue nih, pair ini nih. Nah itulah mungkin. Oh itu ya? Itu mungkin. Berarti tetap harus coba dulu? Tetap dia harus coba. Iya. Di awal dia harus coba dari berbagai macam pair, baru dia tahu. Betul kan banyak banget cocok nih, ini nih. Iya. Gitu.
Oke, berarti kan sejauh ini Koriki pun ya oke, masih pakai AI. Masih. Tapi apakah ada momen-momen kayak Koriki tuh nyari mentor atau nggak nyari pembelajaran di sosial media itu pernah nggak sih? Saya sih kebanyakan sekarang lihat dari YouTube ya. Oke. Dari YouTube ada beberapa YouTuber, tapi bukan YouTuber juga, dia nih kayak guru gitu loh. Oke. Guru matematik. Guru matematik? Iya. Guru matematik? Kontennya soal? Tentang sebenarnya nyambungnya ke AI juga. Oh, oke. Nyambungnya ke AI juga. Jadi saya pelajarin kalau ada yang namanya neural network. Neural network? Iya. Baru denger. Oke, neural network. Itu ada, saya kasih juga nanti. Banyak ya? Iya, ada 5 bab tuh. Neural network. Jadi kayak hubungan antara satu reaction ke reaction yang lain. Oke. Nah itu dasar dari AI. Saya lagi coba pelajarin itu lebih dalam. Supaya AI-nya makin bagus. Biar makin canggih. Karena kayak sekarang kan baru 5 layer. Kamu nambah layer baru. Ya harus bisa lebih banyak dong. Kalau lebih banyak layer artinya filtrasi di outputnya lebih sempurna lah. Bisa kita ngomong lebih bagus, lebih baik hasilnya. Iya. Gitu. Oke. Tadi kan Koriki bilang juga awalnya kan pakai ChatGPT ya, masih 3.5. Sekarang kan udah ChatGPT udah 5. Seri 5 ya. Iya. Itu apakah pengaruh juga ke hasilnya atau kan orang bukan orang ya, bahkan si ownernya pun yang ngeluarin si Sam Altman ngomong ini udah 3 kali lebih canggih dari seri 4 ya. Koriki pernah nyoba nggak ini? Yang 5 saya kurang suka. Justru kurang suka? Kurang suka. Kenapa tuh? Nggak tahu ya. Masih baru ya kayaknya. Oh belum klik kali ya? Belum klik. Masih suka. Masih oke sampai sekarang 4.0. 4.0 masih oke? Masih oke. Tapi kalau ChatGPT yang saya pakai, itu kan kita pakai OpenAI. Iya. Nah itu kita pakai token. Kita beli token. Ada tokennya? Ada tokennya. OpenAI itu ada tokennya. Jadi ada ada ChatGPT 3, 3,5, 4, 4O. Iya. Nah 3,5 ini yang paling oke menurut saya dari harga. Jadi kan setiap menit, setiap detik kan dia proses data. Iya. Nah itu menggunakan token. Oke. Lebih cocoknya tadi yang di 3,5. Satu dari sisi pricing, kedua dari sisi kepintarannya udah cukup lah menurut saya di situ. Iya, maksudnya dengan harga yang diberikan itu udah memadai gitu loh. Betul. Berarti yang setelahnya lebih mahal ya token jatuhnya? Lebih mahal sedikit lah, beda lebih mahal sedikit. Oh nggak jauh yang kayak 2 kali lipat tuh nggak? Saya pakai tokennya itu hampir 2 minggu lah, hampir 2 minggu tuh $10. Iya. 2 minggu $10. Jadi $10 tuh jadi berapa juta token? Iya. Nah misal dapat 1 juta token, untuk memproses gambar mungkin perlu 4 token. Iya. Untuk memproses data mungkin perlu 5 token. Jadi berbeda-beda dia. Paham. Oke, berarti dengan keseluruhan AI yang kau pakai ini, berarti setiap harinya di weekday itu akan ada posisi yang dibuka. Apa nggak maksa juga? Tiap hari ada. Tiap hari pasti ada. Tiap hari ada. Oke. Tiap hari pasti selalu ada buka position, tapi di mungkin jam-jam tertentu dia stop. Iya, dan malam close kan? Malam dia udah close. Karena kan stop. Kalau Ricky setnya malam nggak mau ada trade sampai besok kan? Pokoknya intraday selesai close 10, jam 10, jam 11 tergantung dari market. Oke. Tahun ini nih, boleh nggak sharing kayak tahun ini sepanjang 2025? Kemarin kan kita udah setengah tahun, Bu. Iya. Performanya gimana sejauh ini? Performa apanya? Dari hasil tradingnya atau enggak portofolio Koriki deh? Kan itu kan di tradingin AI gitu. 1 bulan itu bisa 8 sampai maksimum 15%. 1 bulan 8 sampai 15%. Itu sih gede loh. Lumayan loh. 8 sampai 15. 1 bulan? Yes. Dan itu konsisten tiap bulan on average. Wah, itu sih lumayan loh. Oke lah. Oke banget. Iya, lumayan. Susah dong. Maksudnya kadang pun orang ngejar 5% pun 1 bulan susah loh. Konsisten ya? Konsisten. Karena kan AI. Iya juga sih. Bukan saya yang ngerjain. Yes. Kalau manusia mungkin bisa stop, bisa lupa, bisa apa. Nah, kan maksudnya iya benar. Manusia itu pasti ada celah untuk ya either way dia sakit kayak atau apa. Sakit lah, kerja lah, angkat lah, apapun lah itu. Baik kalau ibarat emosinya udah main kan. AI kan nggak ada emosi kan. Nggak ada pressure, nggak ada emotion. Iya. Jadi dia nggak jalanin plan aja. Gila ini keren banget. Tapi Koriki setiap bulan suka ada itu nggak review? Kayak biasanya kan kalau trader kan biasa ada kayak journaling review. Oh ini tradingnya bagus kayak. Atau enggak? Oh kayaknya promnya udah mulai harus diganti dikit deh. Itu ada nggak? Kan sudah ada training model. Yang tadi yang Koriki bilang learning sendiri? Iya, dia learning sendiri. Jadi machine learning. Yang learning bukan saya lagi. Dia sendiri yang learning dari hasil. Jadi ibaratnya Koriki udah fokus kerjaan yang lain. Ininya ya udah
Ya udah ada saya sharing-sharing aja, siapa mau pakai ada assistant sendiri gitu kan. Siapa pakai silakan kembangin. Karena gini, saya bagi ke satu orang ada waktu itu ke seorang Surabaya. Orang Surabaya, oke. Orang Surabaya nih memang sudah punya basic, dia kalau nggak salah kontraktor. Oke. Kontraktor. Kontraktor unik. Iya kontraktor. Dia kembangin di BTC, Bitcoin yang dari saya kasih. Oh iya. Beda aset nih. Beda aset. Iya. Dikembangin sama dia sampai 91% winning trade. Dia kasih lihat ke saya langsung. Real. Oh, real. Tapi waktu itu ada mungkin news apa dia Draw. MC. Iya. Tapi 91% itu sangat tinggi, saya bilang. Tinggi banget. Kamu mau minta saya apa lagi gitu loh. Iya, Bisa nggak dikembangin jadi 100? Ya saya nggak bisa lah. Buset. 100 mah berarti semua bener semua dong, gila. Iya dong. Gila. Saya bilang saya nggak bisa. Ini 91% lu tinggal pakai manajemen Resiko. aset aja. Iya. Itu udah more than enough banget, gila. More than enough. Nggak tahu sekarang orangnya hilang. Wah, gila sih dia kalau mau 100% sih. Orangnya hilang, nggak ada nggak pernah kontak lagi gitu. Ini kontak by Instagram maksudnya atau by WhatsApp? WhatsApp. Oh, berarti kenal dong. Pernah sekali doang cuman ketemu. Oh, oke. Kirain temen, maksudnya kayak Enggak, temen. enggak. Cuma sekali ketemu, abis itu dia konsultasi lah, tanya. Tapi oke, menarik. Kalau Ricky kan berarti sekarang ini fokusnya tradingnya juga dengan AI pun ke EURUSD. Aku lihat di Instagram juga Kori kan sekarang mulai merambah ke market kripto. Ya. Nah itu hasilnya gimana dan kriptonya ini kan apakah ke Bitcoin doang? Apakah main ke altcoin? Altcoinnya kan sekarang altcoinnya ratusan ribuan gitu loh. Nah itu gimana tuh prosesnya? Lagi coba. Lagi coba ya? 1 minggu terakhir ini lagi coba. Oke. Lagi coba mempelajari pola pattern. Iya karena marketnya beda ya. Harus kita tahu dulu nih, ngerti dulu baru kita bisa lempar ke AI. Iya. Akhirnya saya ketemu patternnya, saya lempar ke AI, habis itu AI-nya screening. Oh. Screening dari 100 koin lah, kita bilang altcoin sama yang Nyampur ya? Campur lah. Yeah. Semua koin campur. Akhirnya ketemu nih, saya coba 1 minggu ini sudah dari $30 jadi terakhir $112. 30 ke 112. Iya. Hampir kali 4. Hampir kali 4. Dalam waktu? Seminggu. PR-nya apa? BTC doang? Macam-macam. Oh banyak. Semua di BTC dicoba, XRP, Ethereum? Pengu, Ethereum, Solana. Oh berarti kebanyakan market cap yang besar ya? Nggak juga, ada yang kecil-kecil. Pengu sih kecil sih. Pengu, WLD. Berarti agak kecil, betul. Terus apa lagi? Tapi itu bisa dibilang Doge juga. Iya. Koin-koinnya ya at least altcoinnya cukup ada nama lah. Maksudnya nggak yang terlalu micin banget gitu loh. Iya. Oh menarik. Karena kan chartnya udah banyak kan. Jadi dia bisa baca pola tuh. Itu di futures market berarti? Di futures. Nggak di spot. Nggak. Karena mau itu ya. Apa? Leverage-nya itu. Iya. Kalau nggak bisa pakai leverage dong. Iya benar. Kalau spot kan dikit kecil. Kecil. Kalau yang di futures kan lebih besar. Iya. Lagian kan lagi masa ngetes juga kan nggak masalah lah. Itu coba juga kan. Masalah coba. Ya lagi demo lah masa demo gitu. Tapi kenapa akhirnya dari USD kan udah konsisten nih? Kenapa akhirnya iseng nyoba ke kripto? Alasannya kenapa? Saya lihat kayaknya menarik ya. Menarik ya? Menarik banget. Apalagi sampai ada yang ribuan persen. Iya. Ada ratusan ribu persen. Oke. Ya enggak? Wah ini kalau dapat momentumnya lumayan nih. Betul. Gitu loh. Selain dari kan rata-rata orang bilang kan insider. Tapi saya rasa kalau dari order book atau dari market kita harusnya bisa baca sih. Setuju. Harusnya bisa baca. Kayak kan itu order book juga data juga yang disajikan kan. Betul. Iya. Harusnya bisa baca. Kalau ada dua-duanya lebih bagus lagi. Iya paham. Oke. Oh berawal berarti dari lihat, wih ini kok orang bisa ya. Iya. Kenapa nggak nyoba gitu. Betul. Tapi selain di trading futures, apakah Koriki juga ada portofolio yang di spot untuk kayak di invest aja atau emang pure trading aja tuh? Trading aja. Pakai AI pula lagi. Kayak Oke. trading aja. Sejauh ini masih dites. Apa udah at least sudah lebih mature AI-nya untuk kripto? Baru seminggu. Harus minimal 1 bulan lah saya coba tes. Oh berarti nggak secepat itu juga ya? Secepat itu. Ngerti. Walaupun udah ada pengalaman kan kemarin di EURUSD kan. Betul. Tetap harus di itu ya. Tetap. Tapi sepanjang saya ngetes ini 80% lah hampir. Iya. Win rate-nya hampir 80%. Menarik. Soalnya kan kayak aku juga ikutin Instagram Koriki juga dari awalnya bahas forex ya kan. Wih tiba-tiba baru-baru nih kripto nih. Baru. Ngikutin zaman. Oh kita tanya? Oh ya. Iya. Ngikutin zaman biar kita nggak ketinggalan kan. Kayaknya anak muda sekarang udah mulai transisi juga kali. Maksudnya bukan transisi, kayak lebih udah mulai banyak orang juga masuk karena kripto juga kan. Banyak yang masuk tapi banyak yang nggak ngerti.
Ya karena tergiur cuannya doang kan. Tergiur cuan, tapi nggak tahu fundamentalnya kayak gimana. Betul. Entity-nya apa. Tadi ditanya Bitcoinnya apa nggak ngerti. Nggak ngerti. Kan? Bingung Jadi kan. taunya cuma 10 kali, 50 kali ya udah gitu loh. Udah gitu nggak pakai money management lagi. Nggak pakai manajemen, nggak tahu teknologi apa. Jadi kayak banyak Betul, banget. Bukan saya Sih. ini ya, tapi saya lihat kayaknya banyak yang nggak ngerti. Iya banyak pasti. Ya. Padahal teknologinya bagus-bagus. Iya. Kalau udah ngerti bisa dikembangin lagi harusnya. Ini kan bisa dibilang juga industri yang baru kan, blockchain kan. Dan ibaratnya sekarang juga financial pun masuk ke sana kan. Jadinya sebutnya kan jadi decentralized finance. DeFi. Ya. Ya. Dan orang pun kadang yang beli kriptonya pun kadang nggak ngerti ya, Bro. Beli mau cari cuannya doang ya. Ya pertanyaannya pasti kalau orang main kripto, kapan gua kayanya dari kripto? Mau iya lagi. Kalau nggak kapan kayak cepetnya kapan kebeli Ferrari lagi kadang orang. harus belajar sih menurut saya, harus belajar. Harus Ngerti. benar-benar dia learning apa yang ada di dalam situ baru dia bisa masuk. Iya. Tapi Koriki ada nggak sih followers Koriki itu yang di Instagram kan ada banyak followers juga ya. Nanya kayak Koriki boleh nggak sih share tips untuk trading tuh gimana sih? Banyak nggak sih yang nanya? Kayak ataupun nanya posisi banyak nggak tuh kira-kira bisa? Kebanyakan belajar. Oh bagus dong. Iya. Bagus banget. Mau belajar dong. Serius? Gak ada yang nyari sinyal? Gak ada. Oh, Jarang. Oke. Dari 1000 mungkin 2, 3 gitu loh. Saya bacain soalnya kan. Saya buka kadang-kadang. Iya. Oh, itu bagus banget dong. Mentalnya mau belajar dong. Iya. Saya mau ngomong, lu belajar aja dari ChatGPT juga bisa. Lu screenshot, abis itu lu belajar dari situ tanya juga sebenarnya bisa. Menarik. Tapi ya balik lagi, mereka harus ada mentor lah. Lebih baik ada mentor. Ada mentor. Ya mentor juga kalau Cari yang bener gak sih mentornya? bener, kalau mentornya ngawur juga, gimana dia bisa tahu? Iya, itu Gitu dia. loh. Iya. Ini bener apa nggak bener? Terkadang kan banyak kata orang tanda kutip fake guru ya. Fake guru, ya ada yang ngajar full margin. Iya lagi. Iya, dan itu masih banyak lagi. Kita nggak bilang salah. Iya. Kita nggak bilang salah itu bisa jadi benar juga. Iya, setuju. Tapi ya balik lagi, ngerti nggak dia mau full margin ini? Iya, kenapa full marginnya? Kan? Betul. Iya. Karena orang cuma ngikutin. Ngikut dong, oke. Iya. Tapi boleh nggak kok? Ini seru banget ngobrolnya. Nggak berasa kan udah mau di penghujung video nih. Oke. Ini Koriki boleh nggak sih bagi kayak let's say 3 tips nih buat orang yang mau belajar even though dia mau trading kayak atau nggak mau belajar pakai AI itu ada nggak sih kok tips mungkin orang buat teman-teman Faburi nih yang mau belajar pakai AI ataupun trading? Yang pertama tahu dulu marketnya. Dia harus tahu dulu marketnya. Oke. Setelah dia tahu market, barulah dia belajar ke AI-nya. Oke, berarti tetap awalnya harus market dulu. Harus market dulu. Dia nggak boleh. Bukan artinya dia harus belajar tradingnya dulu. Betul. Tapi dia harus tahu dulu marketnya tuh seperti apa. Iya, pahamin dulu kan. Pahamin dulu marketnya. Iya. Setelah dia tahu market, baru dia belajarin AI. Ngerti. Jangan kebalik ya. Dan kebalik. Iya. Setelah itu baru dia mau trading ya silakan. Trading kan AI ini kan hanya alat bantu ya. Iya. Jadi buat kita ngambil keputusan tuh lebih confirm. Oh ini sell, bener nggak sell? Betul. Ibaratnya jadi kayak asisten kita yang membimbing ya. Betul. Oke. Kalau soal itu kok boleh dibahas juga nggak sedikit tips untuk orang bisa manage kayak emosional psikologi kan kalau Ricky bilang penting banget ya. Karena aku lihat banyak banget orang komen di sosmed kita. Banyak orang denial gitu loh. Kayak menurut mereka nggak, yang penting skill emosional psikologi belakangan. Menurut Ricky kebalik itu. Balik, bahaya itu menurut saya. Bahaya sekali itu. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Psikologi itu yang menentukan hasil. Contoh aja gini bro. Paling simpel. Nicholas dari rumah. Mau keluar rumah. Iya. Ya. Lu dari rumah udah ngomong. Gua beruntung. Gua ketemu di Ceban. Oke? Kan udah masuk ke psikologi lu ya. Masuk ke alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar lu kan? Iya. Lu keluar rumah. Ketemu lu Ceban tuh di jalan kan entah di mana. Tiba-tiba dapet. Tiba-tiba dapet bro. Ngerti. Jadi semakin psikologinya tuh benar. Iya. Semakin dia punya koneksi ke market. Paham. Ngerti. Iya. Kalau psikologinya aja, aduh gue pokoknya bisa cuan gede misalnya. Udah keburu hancur. Ya bisa jadi. Penting banget psikologi. Berarti tetap kata Koriki, psikologi dulu yang utama, baru ke skill. Psikologi baru skill. Karena skill bisa diasah kali.
skill itu bisa belajar, kita bisa belajar. Iya, asal kita mau belajar. Iya. Mau apapun, mau pinter, mau nggak pinter, asal dia mau belajar, pasti punya skill. Setuju. Karena saya dulu punya karyawan, 7 tahun ikut saya. 7 tahun. Iya, dulu. Zaman saya masih di kota, kelahiran saya. Dulu dia tukang kenek bangunan. Tukang kenek bangunan? Iya. Oke. Kenek bangunan. Saya cuma bilang, lo mau belajar nggak? Mau. Yakin, oke, belajar. Akhirnya lebih pintar daripada yang lain. Benar. Gitu. Karena kemauannya itu ya. Karena kemauan mau belajar. Iya. Jadi nggak ngelihat siapapun, mau lu sekolah lulusan SMA, SMK, S1, nggak peduli saya. Kalau dia mau belajar pasti bisa. Betul. Iya. Kadang-kadang ada orang ya sorry to say ngejudge by background. Tuh ini Indonesia kan kadang seperti itu kan, apalagi netizen di online kan agak jahat-jahat kok ya kan. Oke. Yang penting mau belajar. Modalnya baca aja udah. Iya oke. Baca dan niatnya kali ya. Baca dan niat. Iya. Gitu. Dan konsisten ya. Konsisten pasti dong. Iya. Ya kalau dia nggak konsisten gimana dia bisa ngerti? Iya paham. Ya kan? Iya oke. Ya ini menarik banget teman-teman. Ini aku juga dapat insight baru banget. Kayak gimana cara kita belajar pakai AI. Dan mungkin terakhir Koriki sebelum aku lupa. Mungkin buat teman-teman yang mau follow Koriki di Instagram ataupun sosmed lain, boleh nggak di-share IG-nya apa gitu? IG-nya @ceootb. Nah, oke, editor, tolong dibantu. Kameranya mana tuh? Ya, itu deh. @ceotb ya, Koriki ya. Nah, itu tuh buat teman-teman, buat kalian yang mau get in touch ya atau kenal Koriki lebih jauh lagi, kalian bisa follow Instagramnya. Kalian ya boleh DM nggak? Boleh DM untuk kalian nanya-nanya ya. So, thank you banget Koriki waktunya untuk hari ini, dan teman-teman. Semoga episode ini bisa menjadi pelajaran terutama untuk AI, karena ya zaman sekarang AI penting banget Koriki. So buat teman-teman, sampai jumpa di COD podcast berikutnya. Thank you Koriki. Thank you. Oke. Semakin dia punya koneksi ke market. Paham. Ngerti. Iya. Kalau psikologinya aja, aduh gue pokoknya bisa cuan gede misalnya. Udah keburu hancur. Ya bisa jadi. Penting banget psikologi. Berarti tetap kata Koriki, psikologi dulu yang utama, baru ke skill. Psikologi baru skill. Karena skill bisa diasah kali. Skill itu bisa belajar, kita bisa belajar. Asal kita mau belajar. Iya. Mau apapun, mau pinter, mau nggak pinter, asal dia mau belajar, pasti punya skill. Setuju. Karena saya dulu punya karyawan, 7 tahun ikut saya. 7 tahun? Iya, dulu. Zaman saya masih di kota, kelahiran saya. Dulu dia tukang kenek bangunan. Tukang kenek bangunan? Iya. Oke. Kenek bangunan. Saya cuma bilang, lo mau belajar nggak? Mau. Yakin, oke, belajar. Akhirnya lebih pintar daripada yang lain. Benar. Gitu. Karena kemauannya itu ya. Karena kemauan mau belajar. Iya. Jadi nggak ngelihat siapapun, mau lu sekolah lulusan SMA, SMK, S1, nggak peduli saya. Kalau dia mau belajar pasti bisa. Betul. Iya. Kadang-kadang ada orang ya sorry to say ngejudge by background. Tuh ini Indonesia kan kadang seperti itu kan, apalagi netizen di online kan agak jahat-jahat kok ya kan. Oke. Yang penting mau belajar. Modalnya baca aja udah. Iya oke. Baca dan niatnya kali ya. Baca dan niat. Iya. Gitu. Dan konsisten ya. Konsisten pasti dong. Ya kalau dia nggak konsisten gimana dia bisa ngerti? Iya paham. Ya kan? Iya oke. Ya ini menarik banget teman-teman. Ini aku juga dapat insight baru banget. Kayak gimana cara kita belajar pakai AI. Dan mungkin terakhir Koriki sebelum aku lupa. Mungkin buat teman-teman yang mau follow Koriki di Instagram ataupun sosmed lain, boleh nggak di-share IG-nya apa gitu? IG-nya @ceootb. Nah oke, editor tolong dibantu. Kameranya mana tuh? Ya itu deh. @ceotb ya Koriki ya. Nah itu tuh buat teman-teman, buat kalian yang mau get in touch ya atau kenal Koriki lebih jauh lagi, kalian bisa follow Instagramnya. Kalian ya boleh DM nggak? Boleh DM untuk kalian nanya-nanya ya. So thank you banget Koriki waktunya untuk hari ini, dan teman-teman semoga episode ini bisa menjadi pelajaran terutama untuk AI, karena ya zaman sekarang AI penting banget Koriki. So buat teman-teman, sampai jumpa di COD podcast berikutnya. Thank you Koriki. Thank you.